Untuk resep yang pertama, ada cilok isi ayam dan saus sambal pedas manis. Untuk bahan isian ayamnya, di sini saya menggunakan daging ayam. Saya menggunakan bagian paha yang sudah dicincang seperti ini sebanyak 250 gram. Kaldu jamur bisa diganti dengan micin atau kaldu ayam sebanyak setengah sendok teh. Gula pasir setengah sendok teh dan garam setengah sendok teh. Ketumbar bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk setengah sendok teh. Kecap manis 2 sendok makan. Bawang putih 2 siung, bawang merah 2 siung dan ini dihaluskan ya. Dan air putih 100 ml. Untuk cara buatnya, kita tumis terlebih dahulu bawang putih dan bawang merahnya hingga harum. Menggunakan sedikit minyak saja ya. Setelah harum, masukkan daging ayamnya, kemudian tumis lagi hingga berubah warna. Setelah berubah warna seperti ini, masukkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Masukkan juga kecap manisnya. Kemudian masukkan juga ketumbar bubuk dan lada bubuknya. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, masukkan juga airnya ya. Kemudian kita aduk kembali dan diamkan hingga airnya menyusut. Setelah airnya menyusut seperti ini, bisa kita koreksi rasa. Jika ada yang kurang, bisa kita tambah. Jika rasanya sudah pas, ini bisa kita matikan kompornya dan sisihkan. Langkah selanjutnya kita buat ciloknya, dan bahan-bahannya adalah tepung tapioka sebanyak 250 gram, tepung terigu 250 gram, air panas 400 ml, daun bawang secukupnya, gula pasir 1/4 sendok teh, kaldu jamur bisa diganti dengan micin sebanyak 2 sendok teh, dan garam sebanyak 1,5 sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh, bawang putih 2 siung dan ini dihaluskan ya. Untuk cara buatnya, masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Kemudian masukkan garam, gula pasir, dan kaldu jamurnya. Masukkan juga lada bubuknya. Kemudian masukkan juga bawang putihnya. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan air panasnya dan kita aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang bisa kita diamkan hingga hangat ya. Setelah adonannya sudah hangat, sekarang bisa kita masukkan daun bawang secukupnya dan aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan tepung tapiokanya ya, dan masukkan sedikit demi sedikit dulu agar mudah untuk mengaduknya. Nah, ini sudah susah mengaduknya dengan spatula, akan saya aduk dengan tangan ya. Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Untuk cara mengaduknya, ini jangan ditekan terlalu keras agar nanti ciloknya tidak alot. Mengaduknya dengan cara diaduk balik seperti ini saja ya, sampai adonannya tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, adonannya memang sedikit lembek, jadi ini sudah cukup. Sekarang bisa kita bentuk. Sebelum dibentuk, siapkan wadah yang sudah diolesi dengan sedikit minyak. Kemudian olesi juga tangan kita dengan sedikit minyak agar tidak lengket. Dan ambil sedikit adonan, kemudian kita bulatkan. Setelah bulat seperti ini, lubangi bagian tengahnya. Kemudian kita beri isian ayam secukupnya. Lalu tutup lubangnya dengan dicubit seperti ini sampai rapat, kemudian kita bulat-bulatkan kembali.
Setelah bulat seperti ini, simpan di wadah yang sudah kita oles minyak tadi ya. Dan lakukan lagi seperti tadi hingga wadahnya penuh. Nah ini setelah wadahnya penuh seperti ini, sekarang ciloknya akan kita rebus ya. Untuk merebus ciloknya, kita didihkan air dan tambahkan sedikit minyak agar nanti ciloknya tidak lengket. Kemudian kita masukkan ciloknya dan rebus ciloknya hingga mengapung dengan sendirinya ya. Setelah mengapung seperti ini, kita diamkan dulu 1 menitan agar ciloknya matang merata ke bagian dalam. Nah ini setelah 1 menitan bisa kita angkat ciloknya dan tiriskan. Nah ini untuk satu resep hasil cilok isi ayamnya dapat sebanyak ini ya. Nah ini akan saya buka ciloknya dan kita lihat bagian dalamnya ya. Nah ini cilok isi ayamnya seperti ini ya bagian dalamnya. Untuk tekstur dari ciloknya itu kenyal tapi empuk. Walaupun sudah dingin, cilok isi ayam ini tidak alot ya. Apalagi dicocol dengan saus sambal pedas manisnya, rasanya jadi semakin enak. Sekarang kita buat yuk saus sambalnya. Untuk bahan-bahan saus sambal pedas manisnya, di sini saya menggunakan cabai merah besar 2 buah dan cabai rawit merah 3 buah. Dan bawang putih 2 siung. Saus sambal 2,5 sendok makan. Saus tomat 1,5 sendok makan. Gula pasir 2-3 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Kecap manis 1 sendok makan. Air putih 100 ml atau secukupnya. Untuk cara buatnya, haluskan cabai dan bawang putihnya. Dan ini akan saya blender dengan sedikit minyak. Kemudian kita tumis hingga harum dan menjadi tanak. Setelah bumbunya harum dan tanak seperti ini, sekarang bisa kita masukkan garam dan gula pasirnya, saus tomatnya, saus sambalnya, dan juga kecap manisnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan air putihnya. Dan saus sambalnya kita masak hingga mendidih dan meletup-meletup seperti ini. Nah ini udah selesai, kita matikan kompornya ya. Nah ini cilok isi ayam dan saus sambal pedas manisnya sudah jadi. Sekarang siap untuk kita hidangkan. Untuk resep yang kedua, cilok isi tetelan gaji dengan kuahnya yang pedas dan gurih. Untuk bahan isiannya, di sini saya menggunakan tetelan sapi, tapi di sini saya ambil yang banyak lemaknya atau biasa disebut sandung lamur atau jando. Dan ini saya pakai sebanyak 150 gram. Kemudian bawang merah 2 siung dan bawang putih 2 siung, dan ini akan saya haluskan nanti. Penyedap setengah sendok teh dan garam setengah sendok teh. Dan terakhir ada lada bubuk, ketumbar bubuk, dan juga gula pasir. Untuk langkah awal, lemak sapinya kita cincang terlebih dahulu ya, dan ini akan saya cincang halus. Dan ini hasilnya tetelan sapi atau lemak sapi yang sudah dicincang halus. Untuk cara buatnya, kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan ini akan saya tumis hingga harum dan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Nah setelah bawangnya berubah warna seperti ini, sekarang bisa kita masukkan tetelan sapinya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa kita masukkan bumbu lainnya yaitu garam, penyedap, lada bubuk, ketumbar bubuk, dan juga gula pasir. Kemudian saya masukkan juga air secukupnya. Nah ini kira-kira 50-100 ml ya.
Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan tunggu hingga airnya mengering. Nah, ini airnya sudah mengering atau menyusut. Sekarang bisa kita matikan kompornya dan koreksi rasa. Jika masih ada yang kurang bisa ditambah ya. Untuk bahan ciloknya di sini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 300 gram, tepung tapioka sebanyak 200 gram, garam 1 sendok teh, penyedap 1 sendok teh, bawang putih 2 siung dan ini sudah saya haluskan. Kemudian ada ketumbar bubuk, lada bubuk dan juga gula pasir. Daun bawang secukupnya dan air panas sebanyak 370 ml. Untuk cara buatnya, siapkan wadah dan masukkan tepung terigu. Kemudian masukkan air panasnya, ini masukannya sedikit demi sedikit ya. Dan kita masukkan juga bumbu-bumbunya. Setelah itu kita aduk semua bahan hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan tunggu hingga dingin atau hangat kuku ya. Setelah adonannya dingin, sekarang kita masukkan tepung tapiokanya dan kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan menjadi kalis. Jika adonannya sudah berat, diaduk dengan spatula. Ini bisa kita gunakan tangan ya, dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Nah, ini saya tadi lupa memasukkan daun bawang, sekarang akan saya masukkan secukupnya. Kemudian akan saya masukkan lagi tepung tapiokanya dan lanjutkan mengaduknya hingga adonan menjadi kalis. Untuk mengaduk adonan cilok sebaiknya jangan terlalu kuat kita tekan karena nanti ciloknya akan jadi alot. Setelah adonan terlihat kalis seperti ini sudah cukup ya, dan sekarang bisa kita bentuk. Ambil sedikit adonan, untuk ukurannya sesuaikan dengan selera. Kemudian kita bulat-bulatkan terlebih dahulu adonannya. Setelah terlihat bulat dan permukaannya halus, sekarang kita lubangi bagian tengahnya. Lalu isi dengan isian tetelan yang sudah kita buat tadi. Secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian rapatkan bagian pinggirannya sampai isiannya tidak terlihat. Dan kita bulat-bulatkan lagi ya hingga permukaannya halus. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sekarang ulangi lagi hingga selesai. Nah, ini ciloknya sudah selesai dibentuk. Hasilnya jadi sebanyak ini untuk satu resepnya. Sekarang siap untuk kita rebus. Untuk merebus cilok, gunakan air mendidih seperti ini. Kemudian masukkan sedikit minyak agar nanti ciloknya tidak lengket satu sama lain. Dan kita rebus ciloknya hingga ciloknya mengapung sendiri ke permukaan air. Sambil menunggu ciloknya mengapung sendiri, sekarang kita bantu melepaskan ciloknya yang menempel di permukaan pancinya ya. Nah, ini ciloknya sudah mulai mengapung. Tunggu dulu hingga 1-2 menitan baru bisa kita angkat agar matangnya bisa merata ke bagian dalam. Nah, setelah seperti ini bisa kita angkat ya, dan kita tiriskan ciloknya. Nah, ini ciloknya sudah matang, hasilnya jadi sebanyak ini. Sekarang kita lihat bagian dalam atau isian dari ciloknya ya. Setelah dibelah seperti ini, terlihat ya ciloknya itu matang merata sampai ke bagian dalam. Dan cilok ini juga bisa langsung kita makan, dicocol sama saus sambal, ini juga udah enak banget.
Tapi jika ingin yang berkuah, sekarang bisa kita bikin kuahnya yuk. Untuk bahan kuahnya di sini saya menggunakan cabai rawit merah, cabai merah besar, bawang putih, bawang merah, dan juga kencur. Untuk takaran cabenya ini menurut saya sudah cukup pedas, tapi jika tidak suka pedas ini bisa dikurangi. Kemudian ada royco sapi, garam, dan juga gula pasir. Untuk cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga kencurnya ini akan saya haluskan menggunakan blender ya. Nah ini hasilnya yang sudah di blender. Sekarang bisa kita langsung tumis karena tadi menghaluskannya menggunakan minyak. Kita tumis bumbunya hingga benar-benar matang sehingga nanti tidak berbau langu ya. Setelah bumbunya matang atau tanak seperti ini, sekarang bisa kita masukkan air kira-kira sebanyak 350 ml. Dan ini kita masak airnya hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, sekarang bisa kita masukkan ciloknya, dan ini saya masukkan tidak semuanya ya ciloknya, hanya sepertiga bagiannya saja. Dan ini kita masak hingga mendidih kembali. Setelah mendidih seperti ini, sekarang sudah bisa kita matikan kompornya, kemudian kita koreksi rasa. Jika masih ada yang kurang bisa ditambah. Nah ini cilok isi tetelan dan kuah pedasnya sudah jadi dan siap untuk kita sajikan. Bisa kita sajikan dengan aneka topping sesuai selera ya. Untuk toppingnya ini saya tambahkan tiktuk atau pilu secukupnya. Kemudian saya tambahkan juga daun bawang dan seledri. Dan terakhir ini saya beri perasan jeruk limau. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.